Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Naira Almasa dengan nomor NRP 50012310007 akan menjelaskan terkait mata kuliah, yakni Manajemen Laboratorium di Departemen Fisika Fakultas Sains dan Analitika Data Institut Teknologi 10 November Surabaya. Baik, mata kuliah manajemen laboratorium sendiri merupakan mata kuliah yang wajib diikuti bagi seluruh mahasiswa Fakultas Sains dan Analitika Data Institut Teknologi 10 November. Mata kuliah manajemen laboratorium ini akan mempelajari tentang pengelolaan laboratorium secara umum serta organisasi dan manajemen laboratorium yang sesuai dengan standar ISO IEC 17025-2017. Kemudian capaian pembelajaran lulusan, yakni CPL pertama, mampu menunjukkan sikap dan karakter yang mencerminkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, etika dan integritas, berbudi pekerti luhur, peka dan peduli terhadap masalah sosial dan lingkungan, menghargai perbedaan budaya dan kemajemukan, menjunjung tinggi penegakan hukum, mendahulukan kepentingan bangsa dan masyarakat luas melalui kreativitas dan inovasi, ekselensi, kepemimpinan yang kuat, sinergi, dan potensi lain yang dimiliki untuk mencapai hasil yang maksimal. Kemudian untuk CPL yang kedua, yakni mampu mengkaji dan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka mengaplikasikannya pada bidang keahlian fisika serta mampu mengambil keputusan secara tepat dari hasil kerja sendiri maupun kerja kelompok dalam bentuk laporan tugas akhir atau bentuk kegiatan pembelajaran lain yang luarannya setara dengan tugas akhir melalui pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif. Kemudian untuk CPL 4, yakni mampu mengomunikasikan dan bertanggung jawab dalam menerapkan teknologi informasi untuk mendokumentasikan, menyimpan, dan mengamankan data yang disusun untuk pemecahan masalah bidang keahlian fisika sendiri. Kemudian untuk capaian pembelajaran mata kuliah, persyaratan teknis dan mutu laboratorium pengujian dan juga kalibrasi, di mana ISO ini merupakan organisasi internasional yang bertugas dalam mengembangkan dan menerbitkan standar dalam bidang perdagangan internasional. Dengan adanya ISO sendiri, produk dan layanan dapat memiliki kualitas yang sama. Contoh-contoh ISO sendiri, yakni ISO 9001 berkaitan dengan mutu, kemudian ISO 14001 berkaitan dengan sistem manajemen lingkungan, ISO 27001 berkaitan dengan manajemen keamanan informasi, dan juga masih banyak lagi. Kemudian sistem dokumentasi dan ketelusuran pengukuran pada laboratorium pengujian, di mana sistem dokumentasi sendiri merupakan kumpulan prosedur, instruksi kerja, dan catatan yang memastikan semua proses laboratorium ini berjalan sesuai dengan standar, menjaga konsistensi, akurasi kendala data, serta sebagai bukti bahwa prosedur itu dilakukan sesuai dengan regulasi yang telah diterapkan oleh ISO sendiri. Adapun ketelusuran sendiri, yakni sifat dari suatu hasil pengukuran yang hasilnya dapat dihubungkan dengan suatu acuan melalui rantai kalibrasi tidak terputus yang didokumentasikan yang masing-masing menyumbang ketidakpastian pengukuran. Jadi ketelusuran sendiri ini merupakan sebuah acuan dari ketidakpastian pengukuran, di mana ini merupakan suatu dokumentasi yang dijadikan sebagai acuan. Kemudian dokumentasi pengelolaan laboratorium sendiri dibagi menjadi dua, yakni dokumentasi peralatan, yakni membuat database aplikasi monitoring yang digunakan untuk mengelola data alat dan bahan, serta melihat penggunaan bahan dan penggunaan alat. Kemudian dokumentasi pelaksanaan kegiatan, di mana dokumen pengelolaan laboratorium yang mengacu pada sistem dokumen manajemen mutu standar ISO. Cara keandalan dan keakuratan data melalui ketelusuran, yakni ada 4 syarat. Yakni yang pertama, sistem dokumentasi yang terstandar, di mana catatan dan juga penyimpanan pengelolaan data ini disimpan dengan baik. Kemudian kalibrasi dan pemeliharaan alat ukur terdiri dari kalibrasi alat dan pemeliharaan preventif. Ketelusuran pengukuran, semua pengukuran harus bisa ditelusuri hingga ke standar internasional yang diakui. Kemudian audit dan verifikasi berkala, di mana memastikan semua prosedur di laboratorium ini berjalan sesuai aturan. Kemudian ketidakpastian pengukuran. Ketidakpastian pengukuran merupakan rentang nilai
yang menunjukkan seberapa jauh hasil pengukuran yang mungkin berbeda dari nilai hasilnya. Jadi, ketidakpastian pengukuran ini perbandingan antara nilai teoritisnya dan juga nilai pengukurannya. Kemudian pengukuran merupakan kegiatan membandingkan suatu besaran dengan besaran yang lain yang diukur sebagai satuan. Faktor dari ketidakpastian pengukuran sendiri, yakni yang pertama, ketidakpastian dari alat ukur, di mana alat ukur ini harusnya ini selalu dikalibrasi dulu sebelum dilakukan pengukuran. Kemudian variasi pengamat dan juga kondisi pengamat ini merupakan satu kesatuan di mana ketika pengamat ini berbeda, maka hasil atau nilai yang didapatkan dari pengukuran sendiri itu juga bisa berbeda, tergantung siapa yang mengamati. Kemudian jenis ketidakpastian pengukuran sendiri ada 4, yakni ketidakpastian acak, ketidakpastian sistematik, ketidakpastian langsung, dan juga ketidakpastian tidak langsung. Untuk mencegah terjadinya ketidakpastian pengukuran, yang pertama, pastikan untuk mengkalibrasi alat ukur terlebih dahulu sebelum dilakukannya pengukuran. Kemudian, melakukan pengukuran berulang di mana untuk mencegah terjadinya, untuk membandingkan hasil dari pengukuran. Kemudian yang ketiga, kontrol lingkungan pengukuran, di mana pastikan lingkungan saat terjadinya pengukuran ini kondusif. Kemudian penggunaan standar referensi, di mana ini dijadikan sebagai acuan untuk data pengukuran sendiri. Sistem inventory dari laboratorium. Inventaris merupakan suatu kegiatan dan usaha untuk menyediakan rekaman tentang keadaan semua fasilitas barang-barang yang dimiliki suatu instansi, di mana inventaris ini berhubungan langsung dengan sistem inventaris, di mana suatu metode atau perangkat lunak yang digunakan untuk mencatat, mengelola, dan juga mengontrol stok bahan alat, serta barang habis pajak yang digunakan di laboratorium. Fungsi dari inventaris sendiri, yakni untuk mendata alat dan bahan di laboratorium, menyimpan dan menata alat dan bahan, dan mengadministrasi alat dan bahan yang ada di laboratorium. Aspek yang diinventarisi biasanya itu terdiri dari ruangan laboratorium, fasilitas yang ada di laboratorium, alat dan bahan di laboratorium, ketenangan dan juga kegiatan yang ada di laboratorium. Manfaat dilakukannya inventaris, yakni efisiensi secara operasional, di mana bisa mengurangi waktu untuk mencari bahan atau alat karena bahan dan alat ini disusun secara rapi pada suatu lemari. Kemudian penurunan biaya, di mana meminimalkan pembelian barang yang tidak diperlukan karena terdapat administrasi atau data yang sudah dilakukan sebelum dilakukannya pengukuran atau yang ada di laboratorium sendiri. Akuntabilitas merupakan memberikan data yang akurat dan juga transparan. Dan yang terakhir yakni kepatuhan regulasi, di mana memenuhi standar laboratorium dan peralatan keselamatan kerja. Baik, sekian merupakan mata kuliah yang telah saya dapatkan selama 1 semester pada manajemen laboratorium. Terima kasih atas perhatiannya dan juga saya meminta maaf apabila terdapat salah kata maupun salah ucap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.